Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya dengan segera. Dan mari kita sama-sama untuk selalu diberikan kemudahan, barokah, dan kemudahan apapun dalam kita mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah paparan narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul terpilih dan mempunyai, kalau dalam bahasa Jawa namanya linuih. Linuih itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kelebihan, sehingga betul-betul bahwa Satrio Piningit ini karena merupakan manusia terpilih sehingga memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang awam seperti kita semua. Jadi gini, Satrio Piningit ini dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak pernah melakukan sebuah namanya, kalau orang zaman sekarang mungkin ya, itu melakukan pencitraan gitu loh ya. Tapi Satrio Piningit ini tidak pernah melakukan sebuah pencitraan dan tidak akan pernah. Karena pencitraan itu adalah sebuah namanya gini loh. Jadi menyembunyikan diri kita yang sesungguhnya itulah sebetulnya pencitraan. Jadi seolah-olah bahwa diri kita seperti itu, padahal tidak. Itu satu namanya framing ya. Jadi di framing semacam itu, seperti bahwa diri kita itu orang yang hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Nah, Satrio Piningit tidak pernah melakukan sebuah pencitraan tersebut. Karena Satrio Piningit justru malah sebaliknya, malah memberikan sebuah citra, sebuah nilai. Jadi Satrio Piningit betul-betul memberikan sebuah namanya nilai yang berupa karya cipta yang sangat mempunyai estetika dan entitas yang sangat tinggi untuk kehidupan masyarakat, bukan kehidupan dirinya. Justru akan dipersembahkan kepada masyarakat umum, masyarakat banyak, agar kehidupannya betul-betul adil, makmur, serta damai dan sentosa. Inilah bedanya antara politisi dan Satrio Piningit. Kayak gitu loh. Jadi Satrio Piningit manusia yang tidak berpolitik, tidak akan mau tidak masuk ke dalam gelanggang politik. Namun secara kafah beliau betul-betul menjalankan perintah dari Sang Pencipta alam semesta ini untuk memberikan sebuah namanya tausiah atau mungkin tauladan-tauladan yang bijak untuk kehidupan dalam kemasyarakatan kita sehari-hari, entah itu dalam beragama, dalam pemerintahan, dalam berkeluarga, dan lain sebagainya. Karena betul-betul bahwa Satrio Piningit ini manusia yang tidak pernah pamrih, tidak pamrih untuk semua. Walaupun beliau sangat mengetahui tentang namanya ilmu sukses. Ilmu sukses itu kan ada tiga kategori, tiga perkara. Ketika kita ingin menjadikan sukses, satu, harus ada mimpi. Mimpi itu harus perlu. Karena tanpa mimpi kita tidak akan punya gagasan, tidak akan punya cita-cita. Karena gini, setelah mimpi, yang kedua kita harus berikhtiar. Tanpa ikhtiar dan kerja keras yang konsisten serta istiqomah, tidak akan semuanya terwujud. Nah, baru setelah itu adanya antusias atau semangat. Semangat kita untuk membangun, untuk memberdayakan, mengeluarkan segala apa yang ada di dalam diri kita untuk betul-betul menjadikan satu fokus, satu tujuan yang konsisten untuk menggapai sebuah namanya kesuksesan tersebut. Karena cara kerja Satrio Piningit ini sebetulnya sangat rinci dan sangat betul-betul rapih. Sehingga cara kerja Satrio Piningit ini tidak ada orang yang tahu. Orang awam tidak akan tahu cara bekerja daripada Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini benar-benar manusia yang betul-betul namanya bisa senyap gitu loh, berkamuflase untuk mengerjakan sesuatu, tapi tidak akan mungkin diperlihatkan atau dipamer-pamerkan kepada halayak ramai bahwa ini loh pekerjaan saya, ini loh kerjanya saya. Tidak semacam itu Satrio Piningit. Satrio Piningit selalu melakukan sebuah kamuflase. Itu bukan menipu, tapi betul-betul membalikkan sebuah fakta. Tidak seperti kita, ketika mengerjakan sedikit saja, sudah ceritanya mungkin 2 koran, mungkin
bertele-tele kita menceritakan kepada orang-orang, tapi Satrio Piningit ini akan menyembunyikan apa yang beliau telah kerjakan, sebuah karya yang besar, karya yang betul-betul bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk masyarakat, untuk halayak ramai yang betul-betul membutuhkannya. Beliau sangat senang, sangat bergembira ketika orang lain bisa bergembira. Nah, inilah ciri-ciri orang kuat. Ciri-ciri orang yang kuat adalah ketika senang melihat orang-orang sukses. Karena bahwa beliau percaya bahwa kesuksesan adalah milik semua orang, siapapun. Ketika dia mau seperti tadi kita jelaskan, mau kerja keras, kerja cerdas, terperinci, terlatih, terdidik, dan terukur, serta dia bisa konsisten dan istiqomah, yakin pada satu ending, pada satu finish tertentu, Sang Pencipta alam semesta ini akan memberikan kepada kita satu ketentuan yang disebut namanya kun fayakun. Ketika Sang Pencipta sudah mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Jadi ketika kun fayakun sudah diberikan kepada setiap individu, siapapun, termasuk mungkin kepada Anda semua yang menonton ini, Anda yakin dengan secepat kilat akan berubah, entah itu dari kerja keras tadi yang dicita-citakan menjadi sukses besar. Mungkin amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semacam itulah ya. Bahwa Satrio Piningit itu orang yang benar-benar gitu loh, diam-diam, dalam senyap, dalam gelap, dalam heningnya malam, menengadahkan tangan ke angkasa, langit membelah, beliau berdialog dengan Sang Pencipta alam semesta ini untuk mendoakan, memohon dan meminta kepada umat agar diberikan sebuah barokah, sebuah hidayah, sebuah rahmat, agar betul-betul umatnya terjamin atau dijamin oleh Sang Pencipta, agar betul-betul beliau atau yang mungkin tersesat menjadi manusia yang lurus kembali, mengikuti ajarannya kembali, dan mengikuti perintah daripada Sang Pencipta alam semesta ini, gitu loh. Dan Satrio Piningit ini manusia yang benar-benar betul-betul bisa menerima sebuah perubahan, karena perubahan adalah sebuah tantangan. Tantangan adalah sebuah ujian. Ketika manusia tidak teruji, tidak ada pernah diuji, mana pernah dia akan mendapatkan sebuah predikat, sebuah kelulusan. Nah, di situ. Nah, Satrio Piningit menyadari dan menyebarkan serta mendidik kepada setiap umat bahwa setiap kesulitan-kesulitan, disitulah pasti ada sebuah kemudahan yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan dan benturan-benturan, kita jangan menyerah, malah terus kita harus membara. Terus dalam hal usaha kita masih tetap istiqomah terus. Ya, ketika kita mendapat benturan-benturan, gak usah mundur saudara-saudaraku, namun teruskanlah. Ketika kita, walaupun kita tertatih-tatih menuju ke sebuah finish, lebih baik lakukanlah ketimbang nanti orang lain melakukan lebih dahulu. Kita dulu saja yang melakukan sebuah usaha, walaupun kita tertatih-tatih, insya Allah pada suatu ketika kita yang lebih sampai duluan, maksudnya menggapai sebuah mahlike keberhasilan dan kebahagiaan di dunia. Bahkan mungkin kita bisa beramal, bisa bersedekah banyak, bisa menyantuni anak yatim, bisa menyantuni para jompo, bisa membangun gedung-gedung apa saja, bisa membantu ibadah, tempat-tempat ibadah siapa saja. Tidak harus karena saya mungkin Islam harus masjid gitu, bukan. Tapi apapun, entah itu gereja, entah itu wihara, entah itu kelenteng, bantulah ketika kita mampu. Itu sebetulnya ajaran-ajaran yang anjurkan oleh Satrio Piningit ini. Sehingga kita sebagai manusia itu harus tetap bisa melaksanakan itu tersebut. Dan kita tidak usah memikirkan apa yang orang katakan kepada kita. Tidak usah kita pikirkan, tapi kita pikirkan apa yang hari ini harus kita laksanakan, apa yang hari ini harus kita perbuat. Itu untuk membentuk sebuah karya yang besar, karya yang betul-betul bisa bermanfaat untuk semua manusia, untuk semua masyarakat, dan untuk semua umat. Ini yang penting. Inilah ajaran Satrio Piningit yang seperti kamuflase
atau bekerja dalam diam. Beliau bekerja diam-diam, menengadahkan tangan di ketika malam buta, ketika kita tidur terlelap. Satrio Piningit masih berdoa kepada Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, agar diberikan kemudahan kepada masyarakat siapapun untuk diberikan kemudahannya. Beliau itu selalu berdoa seperti itu di ketika malam buta, ketika kita terlelap tidur dengan asik, dengan ngoroknya. Tapi beliau masih terjaga dan selalu masih berzikir, masih bertafakur. Tetap, ujung-ujungnya adalah tetap bersyukur. Karena sebuah kenikmatan itu kita tidak bisa mengukur justru itu. Kadang-kadang kita kenikmatannya atau namanya syukurnya itu diukur hanya dengan nilai apa? Nilai rupiah biasanya. Ketika kita punya uang, nah baru katanya ini loh. Bukan itu. Kesehatan kita adalah nilai yang tidak pernah bisa terbayar oleh apapun. Sangat mahal sekali adalah nilai-nilai daripada kesehatan ini. Sehingga kita kembali lagi kepada namanya kamuflase Satrio Piningit, bekerja dalam diam. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.